Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my channel. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa saat ini kita berada di penghujung tahun 2020 dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Rasa-rasanya baru saja kita memasuki tahun 2020. Namun ternyata sebentar lagi ia akan pergi dengan meninggalkan sejuta kenangan, baik suka maupun duka. Ya, waktu, kehadirannya tak pernah berulang. Jika telah berlalu, ia tak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, kita harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Walaupun hasil akhirnya ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa, tapi kita wajib terus berusaha. Perencanaan keuangan merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga mencapai level hidup yang sejahtera. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, serta meninggalkan komen. Kalau sudah 500 subscriber, aku mau bikin giveaway. Jadi tonton terus ya. Untuk membuat financial plan ini ada beberapa elemen yang sangat penting. Kita mulai dulu dengan satu hal yang sangat penting, yaitu financial goals atau tujuan finansial. Hal ini penting supaya kita bisa fokus tujuan finansial dan tentunya menjadi motivasi rencana keuangan kita. Kalian bisa menentukan financial goal dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sesuaikan dengan kebutuhan hidup kamu. Karena masing-masing orang punya tujuan keuangan. Misal nih, pasangan yang baru menikah pasti ingin punya rumah. Setelah punya rumah, pasti ingin mengisi dengan perabotan dan furniture. Kita menentukan tujuan finansial kita, ada hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Antara lain, jangka waktu yang dibutuhkan. Tentukan target waktu untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan di poin sebelumnya. Ini akan membuatmu semakin termotivasi. Lalu yang kedua, action plan. Sebuah rencana tidak akan berjalan jika tidak disertai dengan langkah-langkah yang konkret. Pastikan setiap langkah yang diambil mendekatkan kita pada tujuan. Lalu yang ketiga ada sumber daya finansial. Harus ada sumber daya finansial yang menjadi motor untuk menggerakkan semua rencana yang sudah dibuat. Misalnya nih, pendapatan dari gaji, pendapatan dari usaha sampingan. Lalu yang keempat ada faktor resiko. Perhitungkan juga semua resiko yang datang berkaitan dengan rencana tersebut. Yang kedua adalah wishlist. Wishlist ini merupakan daftar keinginan yang ingin kita miliki di dalam hidup kita. Kita bagi ke dalam dua bagian, yaitu need, kebutuhan, dan want atau keinginan. Ini bagi aku sangat penting karena untuk membedakan mana barang-barang yang benar-benar aku butuhkan dan mana yang hanya ingin aku beli doang. Kalau misal ada wishlist yang belum kesampaian di tahun sebelumnya, kita bisa menuliskannya kembali ke dalam daftar wishlist kita di tahun 2021. Gak ada salahnya kita tulis di awal tahun biar kita tahu mana daftar keinginan kita dan mana daftar kebutuhan kita. Berikutnya adalah saving. Di awal kita sudah menentukan tujuan finansial kita dan di sini kita catat tabungan atau uang yang berhasil kita sisihkan tiap bulannya selama 1 tahun yang tujuannya untuk memenuhi tujuan finansial tersebut. Ini berguna juga untuk membentuk kebiasaan menabung. Tapi kalau aku lebih baik mengalokasikan saving ini di awal bulan setelah gajian. Kita catat dari Januari sampai Desember atau selama setahun, dan nanti aku tuliskan juga berapa nominalnya per bulan. Kita juga bisa menambahkan dana darurat atau sinking fund di luar tabungan bulanan. Kebiasaan menabung yang telah terbentuk akan lebih mudah untuk mencapai tujuan finansial. Menabung juga dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk menggapai keinginan tanpa harus berhutang. Berikutnya yang keempat adalah hutang. Setelah kita mengevaluasi tahun sebelumnya, hutang apa saja yang masih ada, kita catat kembali ke dalam jurnal 2021 ini. Kita catat apa saja hutang-hutang kita. Contohnya nih, KPR rumah,
kredit motor, pay later yang ada di online shop itu, terus ada credit card. Tiap bulan kita catat berapa awalnya dan berapa akhirnya. Dengan adanya catatan hutang ini akan menjadikan kita lebih bijak lagi dalam membelanjakan dan menggunakan uang kita. Yang kelima ada income atau pendapatan. Perlu mencatat income per bulan untuk tahu berapa total pendapatan yang kita peroleh, terutama yang punya beberapa sumber pendapatan. Misal nih, sumber utama gaji dari suami dan ada sumber sampingan yaitu berjualan dari online shop atau usaha kuliner atau usaha sampingan lainnya. Dan setiap mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, kita masukkan jadi satu ke dalam kolom ini. Dengan mengetahui jumlah income atau sumber daya finansial akan lebih mendekatkan kita pada tujuan finansial kita. Yang keenam adalah expense tracker. Bagian ini biasanya sebagian besar orang malas untuk mencatatnya, termasuk aku. Kolom ini berfungsi untuk merekam jejak pengeluaran uang kita selama kurun waktu 1 bulan. Hal ini mempermudah aku untuk mengetahui berapa jumlah pengeluaran selama 1 bulan. Dengan begitu, aku jadi tahu harus berhemat di bagian mana. Rutin mencatat pengeluaran akan membuat kita lebih disiplin dalam memakai uang untuk sehari-hari. Jika memang nggak terlalu penting, kita nggak akan mau mengeluarkannya, dan lebih baik ditabung saja. Dan sekarang kalian nggak perlu pusing lagi untuk mencatat pengeluaran di buku, karena sekarang banyak aplikasi secara virtual. Dalam mencatat pengeluaran ini, jangan pusingkan istilah-istilah keuangan. Gunakan saja bahasa yang mudah, format penulisan yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh kamu. Itulah tadi poin-poin penting di dalam perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini adalah sebuah proses yang selalu berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keadaan keuangan masing-masing orang akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan kebutuhan keuangan, keadaan ekonomi, dan tahapan kehidupan. Contohnya nih, bila sebelumnya lajang, terus menikah, tentunya akan merubah drastis rencana keuangan seseorang. Yang tadinya hanya untuk 1 orang, sekarang sudah menjadi berkeluarga. Begitu pula dengan penambahan karena kelahiran dan pengurangan karena kematian pada anggota keluarga. Tentunya memiliki dampak finansial yang tidak sedikit. Perencanaan keuangan yang baik dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Saya percaya rezeki itu sudah diatur Yang Maha Kuasa. Namun tugas kita untuk bisa mengelola rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Oke, itu tadi bahasan singkat seputar perencanaan keuangan untuk rumah tangga. Mungkin dari kalian ada yang menambahkan beberapa atau mengurangi beberapa poin di atas, itu silakan saja, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini aku kutip quote yang menginspirasi dari Jim Rohn. Aku percantik juga dengan dekorasi bertema tanaman. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.